Ya, sekali lagi. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami dan kami juga mengasihi Engkau, Bapa. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, jalan satu-satunya, kebenaran satu-satunya, hidup yang memberi hidup kepada semuanya yang di alam semesta ini. Terima kasih, Bapa. Kami tahu Bapak beserta kami semua. Immanuel, Tuhan Yesus ada di dalam kami. Kami ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam Bapa. Bapa ada di dalam Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus ada di dalam kami semua. Kita adalah satu keluarga besar, keluarga Allah. Terima kasih kami dapat berkat yang begitu besar menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Terima kasih. Dan berikanlah kami hikmat dan inspirasi untuk mengetahui wahyu, mengenal Engkau lebih dengan sepenuhnya melalui firman-Mu. Roh Kudus yang memberi urapan kepada kami semua untuk mengerti dan menerima, mendalami, mewahyukan kebenaran daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, biar kami menjadi kuat dan perkasa, menjadi hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang taat kepada segala perintah-Mu. Karena pada waktu itulah Tuhan Engkau berkata, kalau apa saja yang kami minta, Engkau akan penuhi, Engkau akan berikan kepada kami. Kalau kami berdiam di dalam Engkau dan mentaati segala perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan yang akan saya tayangkan akan share sekarang. Puji Tuhan. Bisa kelihatan ini PowerPoint? Yes, Pastor. Oke, good. Nah, di Elijah Challenge ya, ini pelayanan kami. Kalau ada yang baru masuk ke dalam Zoom ini, tantangan Elia, ini situsnya www.elijahchallenge.org. Presentasi ini tersedia dengan gratis bagi pekerja-pekerja Tuhan. Siapa itu pekerja-pekerja Tuhan? Kita semua inilah pekerja-pekerja Tuhan, pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Jadi email, kalau ada pertanyaan, ada apa saja ke elijah003@gmail.com. Kalau ada pertanyaan, di email saja ke sana. Nah, saudara-saudari, kami akan ke slide 259. Ya, sekali lagi kita ulang lagi. Karena kita sudah pelajari, Tuhan Yesus memberikan kepada kita semua otoritas, memberikan kepada kita semua tenaganya, ya, melalui Dia yang berdiam di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Jadi itu semua ada. Tetapi kalau kita mau pakai otoritas itu dengan sempurna dan dengan sukses, kita pakai iman yang memindahkan gunung atau imannya Allah sendiri. Ya. Dan apakah ciri-ciri daripada imannya Allah atau iman yang memindahkan gunung? Imannya Allah kalau ada di dalam kita, kita itu tidak bimbang. Nah, bimbang itulah yang membuat kita ini cilaka sebetulnya, ya. Baik di dalam dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu dikatakan bimbang dan takut. Nah, gagallah ya semuanya. Apa yang terjadi? Juga mula-mulanya manusia itu pertama Adam dan Hawa
sampai mereka itu berdosa karena mereka bimbang terhadap firman Tuhan kan. Iblis datang, bukankah jadi gituin ya, Allah berkata ya. Nah, begitulah. Jadi dari situ bimbang ya, kita celaka. Nah, itu bimbang kepada firman Tuhan ya. Nah, itu yang paling dasar itu. Jadi kita berdosa. Dan yang kita ajar di sini juga yang Tuhan sendiri ajar, bimbang kepada perkataan kita ya. Jadi tidak ada iman terhadap Tuhan, tidak ada iman terhadap perkataan kita sendiri juga. Nah, itu yang buat kita celaka. Di sini coba lihat Markus 11 ayat 22. Punyalah iman yang Allah punya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Percaya apa? Dalam hal ini, yang Tuhan Yesus ajarkan ini, percaya bahwa apa yang kita katakan, ya, apa yang dikatakannya, itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ini ya, tidak bimbang terhadap perkataan yang kita sendiri keluarkan, hal itu akan terjadi bagi kita. Ini namanya imannya Allah atau iman yang memindahkan gunung. Jadi kalau kita berkata kayak gunung pindah, hei setan keluar, hei penyakit jangan di sini lagi, keluar dari tubuh ini, kanker, mati kau, ya. Puji Tuhan, asal tidak bimbang hati kita, tetapi percaya bahwa apa yang kita katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagi kita. Amin. Nah, jadi saudara-saudari, kalau ini namanya otoritas juga, otoritas dan iman yang memindahkan gunung seperti ya sama-sama tuh. Ya, seperti satu koin, satu mata uang ya. Ada kepalanya, ada buntutnya ya. Jadi satu. Kalau mengerti otoritas, kita dapat punya imannya Allah. Amin. Ya, seperti perwira itulah ya, tidak bimbang. Ya. Kalau kita bimbang artinya kurang imannya Allah. Kalau bimbang artinya kurang imannya Allah. Nanti akan dijelaskan dengan lebih jelas lagi. Markus 11:23, asal tidak bimbang hatinya. Asal tidak bimbang hatiku, tetapi aku percaya bahwa apa yang dikatakanku itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagiku. Amin. Nah, saudara-saudari, hayatilah ini dengan sedalam-dalamnya. Imannya Allah. Ya, kami akan ambil kesimpulannya, iman yang memindahkan gunung, ciri-cirinya tidak bimbang hatimu. Apa saja yang kamu katakan, apa saja yang saya katakan itu akan terjadi. Nah, sekarang kita lihat akibat dari meragukan apakah kita dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Tuhan perintah, kerjakanlah ini, sembuhkanlah orang yang sakit, usirlah setan. Ya, kalau kita meragukan apa yang kita harus lakukan, itu akan apa akibatnya? Mari kita lihat Petrus mau berjalan di atas air. Ya, Petrus ada di dalam perahu di Danau Galilea pada waktu dia melihat Yesus berjalan di atas air. Matius 14 ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini di dalam perahu, di tengah-tengah danau, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ya, Petrus ya melihat, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus itu kagum melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air dan dia juga ingin berbuat yang sama. Itu memang ya adatnya Petrus, selalu ingin melakukan apa yang Tuhan lakukan.
Petrus menunggu perintah dari Tuhan Yesus untuk datang kepadanya berjalan di atas air. Oh, Petrus tidak sembarangan aja langsung turun perahu kan, dia tunggu perintah dari Tuhan. Nah, saudara-saudari, ini penting sekali. Petrus sangat bijaksana. Sebelum dia memberanikan diri menjalankan mujizat ini, Petrus perlu menerima perintah dari Tuhan untuk melakukannya. Nah, saudara-saudari, kalau Petrus semenang-menang aja, terus turun perahu tanpa diperintahkan, ya langsung tenggelam, nanti masuk koran Kompas dia ya. Tetapi dia tunggu dulu perintah Tuhan. Nah, kenapa kita memberanikan diri melayani orang sakit dan mengusir setan? Ya, menyembuhkan orang sakit karena sudah diperintahkan, betul? Jadi kita jangan semena-mena aja, seenak-enaknya. Tanpa Tuhan perintahkan, kita berani-beranian sembarangan melakukan sesuatu yang tidak Dia perintahkan, ya. Jangan, ya. Nanti aku akan jelaskan lagi apa yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Tapi menyembuhkan orang sakit, mengusir setan di dalam rangka penginjilan sudah diperintahkan dengan jelas ya. Bagaimana akibatnya kalau kita coba berjalan di atas air lautan tanpa diperintahkan oleh Tuhan? Tenggelamlah kita ya. Nah, di sini kata Yesus kepada Petrus, datanglah. Pada waktu Yesus mengeluarkan perintah supaya datanglah, kita tahu bahwa Petrus melakukan mujizat ini menurut kehendak Tuhan. Kita melakukan mujizat menurut kehendak Tuhan. Ya. Petrus telah diberikan otoritas oleh Tuhan untuk berjalan di atas air. Kalau Tuhan berkata, lakukanlah ini, pasti diberi otoritas, diberi kuasa ya untuk menjalankannya. Maka itu waktu kita menyembuhkan orang sakit kan atas nama siapa? Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus diberikan otoritas. Amin. Hanya dengan demikian Petrus memberanikan diri turun dari perahu dan berjalan di atas air. Demikian juga sebelum kita coba menjalankan sesuatu mujizat, kita harus menerima perintah dari Tuhan untuk melakukannya. Dan kalau sudah terima perintah untuk melakukannya, jalankanlah tanpa bimbang. Ya. Tetapi apa akibatnya ya? Kita lihat Petrus ini. Kalau kita berani coba melakukan sesuatu mujizat tanpa diperintahkan oleh Tuhan, kita kemungkinan ambil resiko. Ya. Misalnya, pernahkah Tuhan dengan jelas di dalam Injil perintahkan kita mengusir roh-roh jahat yang berterbangan di udara? Nah, saudara-saudari, memang belakangan ini bertahun-tahun juga ya, sudah banyak orang ya, dia mulai mengusir roh-roh yang di atas. Misalnya, di Las Vegas kan ya, banyak roh misalnya roh judi, roh perjinahan atau ya roh yang paling jahat lah, pembunuhan lah segala macam. Ya, pasti di Las Vegas itu kota yang penuh dosa ya. Pasti ada penunggunya ya istilahnya. Nah, apakah Tuhan dengan jelas di dalam Injil perintahkan kita mengusir roh-roh yang di atas itu? Nah, banyak juga ada yang pergi misi misalnya, sampai ke Gunung Himalaya di Nepal, naik ke atas ya, nggak tahu lah, mungkin nggak sampai di puncaknya kali, karena kalau sampai di puncak namanya udah tertulis ya. Atau pergi misalnya dia ke Thailand ya, terus dia di situ usir-usir roh inilah, roh itulah, roh ini itu ya, yang terbangan di udara. Dia bukan usir roh-rohnya dari manusia. Nah, akhirnya ada satu kesaksian, bukan satu kesaksian, yang dicerita nih ya, satu kabar kita mendengar sendiri dan tahu orangnya. Anaknya itu pergi misi ke Thailand, usir roh ya dari kuil. Tahu-taunya waktu dia sudah selesai, dia yang jadi seperti ular ya. Nah, sampai di tanah itu sampai dia menggeliat-geliat seperti ular, kemasukan dia
Ya. Nah, Tuhan tidak suruh kita mengusir roh-roh yang terbang di udara. Itu semua adalah namanya setan-setan besar ya, penunggu-penunggu ya, itu yang besar. Itu bukan urusan kita. Kalau dia terbang di udara itu urusan malaikat, karena malaikat yang terbang di udara. Urusan kita kan manusia. Menginjak kalajengking dan menginjak ular yang bekerjanya, penggeraknya di atas tanah kan ya. Kita kan manusia kan, kaki kita kalau kesana kesini kan menginjak tanah kan, saudara-saudari, di bawah ini kan. Jadi yang Tuhan bilang kita mengusir setan itu setan-setan yang masuk ke orang ya, setan-setan mungkin yang masuk di rumah. Kalau dia punya tuan rumah mau mengusir ya kita boleh mengusir. Jadi jangan sembarangan. Orang ada kuil lah, ada apa itu kita macam-macam ya. Ada rumah-rumah rumah-rumah persembahan atau apa ya, kita mau usir-usir ya. Jangan, itu bukan urusan kita, saudara-saudari ya. Itu bisa diterangkan lagi lebih jelas, ada di kita punya situs ya, di Elijah Challenge ya. Jadi kita harus menuruti perintah Tuhan Yesus ya. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Oh, nah. Dan langsung takut, langsung tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia. Dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Langsung Tuhan menggertak dia ya. Sebetulnya bukan baik-baik, memarahi lah ya. Hai Petrus, kamu yang kurang percaya. Ya, di sini tidak bilang, Petrus kenapa kamu tidak melihat aku saja? Bukan ya. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Oh, Petrus kan takut. Takut kan ya melihat angin. Terus ada kita punya apa? Bilang, oh matanya bukan lihat Tuhan, matanya lihat angin. Jadi matanya tidak tertuju kepada Tuhan lagi. Ya boleh dibilang begitulah pokoknya. Ya takutlah dia ya. Terus kurang percaya kata Tuhan. Dia bimbang katanya. Takut dan bimbang dan kurang percaya rupanya jadi satu ya. Yesus tidak senang dengar seruan Petrus. Ya. Oh Tuhan tolong, Tuhan tolong. Pikiran kita sih kalau udah ada urusan apa-apa kita berseru pasti Tuhan ya senang ya. Kenapa? Udah mau tenggelam nggak boleh berseru kepada Tuhan ya jadi tenggelamlah kita ya. Tapi tetap memang Tuhan tolong Petrus ya, Tuhan angkat dia. Tetapi kenapa wah begitu kurang senang? Seharusnya senang. Seharusnya kan senang karena Petrus bersandar kan kepada Tuhan, betul? Ya. Tapi Tuhan marahi dia, kurang percaya. Kenapa kamu bimbang? Kenapa kamu takut? Dia sudah perintahkan Petrus datang berjalan di atas air dan menuntut Petrus berhasil menjalankan perintahnya. Sama juga ya, kalau kita sudah diperintahkan untuk menyembuhkan orang, mengusir setan dalam rangka penginjilan, Tuhan mau kita itu berhasil. Bukan gagal terus ya. Ya, 1 kali, 2 kali gagal ya. Tapi kalau terus-terusan setiap hari gagal ya. Nah, itu pasti tidak menyenangkan hati Tuhan. Mengapa Petrus tenggelam? Nah, tanya pertanyaan itu. Kurang percaya. Kurang iman. Bimbang ya. Itu sebabnya dia tenggelam ya. Di sini bukan dibilang matanya kurang tertuju kepada Yesus melihat angin dan badai. Ya itu, tapi inilah intinya ya, kurang percaya, kurang iman, bimbang ya. Kurang iman apa? Kurang percaya siapa? Bimbang kepada siapa? Bimbang apa ya? Pertanyaan kan?
Petrus tenggelam karena dia bimbang. Tepatnya apa yang Petrus ragukan? Kita selalu mengajar umat Tuhan supaya jangan bimbang terhadap Bapa kami yang di sorga, betul? Apakah Petrus di sini bimbang terhadap Allah sendiri? Bimbangkah? Tidak ya. Apakah Petrus bimbang terhadap Tuhan Yesus? Tidak. Jadi Petrus bimbang apa? Dia bimbangkah Yesus bisa berjalan di atas air? Tidak. Dia lihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dia bimbang apa? Bimbang siapa? Tepatnya apa yang Petrus ragukan? Apa yang dia bimbangkan? Karena Petrus bimbang dia sendiri bisa berjalan di atas air. Sebagaimana diperintahkan Yesus, dapat dikatakan dia kurang imannya Allah. Dia berkata kepada dirinya sendiri. Imannya Allah kan kita berkata kepada diri, oh aku ini siapa ya? Kurang percaya diri lah. Ya. Nah, saudara-saudari, rupanya ini juga penting ya. Petrus kurang imannya Allah. Artinya di dalam hatinya aku ini kenapa bisa berjalan berjalan di atas air ya? Nggak mungkin aku ini bisa berjalan di atas air. Walaupun Tuhan sudah perintahkan. Jadi dia itu berkata begitu. Jadi dia kurang imannya Allah. Dia kurang iman kepada dirinya, perkataan dirinya sendiri. Aku ini tidak bisa berjalan di atas air. Itulah. Ya. Dia kurang imannya Allah, hatinya bimbang. Ya. Dia tidak percaya apa yang dikatakan dirinya. Mula-mula waktu dia keluar kan dia percaya bahwa dia bisa berjalan di atas air kan. Karena sudah diperintahkan Tuhan. Oh ya Tuhan berperintah, aku bisa berjalan. Dia berjalan tapi tengah-tengahnya dia bimbang dirinya. Aku ini kan Petrus bukan Tuhan Yesus. Ya, aku ini kan Petrus. Itu kan pikiran kita selalu. Aku ini siapa? Masa aku bisa menyembuhkan orang sakit? Masa aku bisa usir setan? Setannya galak bener. Ya, saudara-saudari, kurang iman kepada diri sendiri. Ya. Artinya kurang imannya Allah yang ada di dalam diri kita. Nah, saudara-saudari, inilah iman yang memindahkan gunung atau imannya Allah. Ya. Imannya Allah. Punyailah imannya Allah yang punya. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah asal tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Seharusnya Petrus berkata kepada dirinya sendiri ya, aku punya iman yang Allah punya. Ya. Aku sudah diperintahkan oleh Allah sendiri. Aku percaya kepada firman-Nya dan aku juga punya imannya Allah sendiri di dalam aku. Aku bisa berjalan di atas air dan aku tidak bimbang. Dia tidak akan tenggelam. Ya, saudara-saudari, kita pelajari ya. Nanti kita jelaskan lagi di mana iman kepada Allah ya. Iman kepada Yesus. Petrus ada iman kepada Yesus. Tapi iman kepada Yesus atau iman kepada Allah itu tidak cukup sendiri, harus ditambah imannya Allah ya. Nah, artinya apa yang Allah perintahkan aku percaya, aku akan lakukan, dan waktu aku lakukan aku tidak bimbang di hatiku. Aku berkata aku dapat melakukannya, maka jadilah hari itu ya. Jadi sama-sama iman kepada Allah ya. Saya yakin Tuhan bisa melakukannya. Saya tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan pasti jadi, betul? Imannya Allah. Nah, saya yakin saya bisa melakukannya karena diberikan otoritas dan kesanggupan oleh Tuhan dan diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukannya. Dua-duanya harus berjalan bersama-sama. Amin. Ya. Iman kepada Allah. Allah sudah suruh kita kerjakan. Kita bilang, ya Tuhan, aku bisa sanggup melakukannya. Itu jadi imannya Allah di dalam kita. Saudara-saudari, ini semua nih jadi satu. Ya. Jadi, ya, kita tuh sama Tuhan tuh berjalan bersama-sama. Amin. Ya. Aku bisa menyelesaikan urusan ini. Karena Tuhan sudah mengatakan, aku bisa. Dan dia berjanji. Amin. Haleluya. Ya, iman kepada Allah, juga imannya Allah ada di dalam kita. Dua-duanya.
Saya iman kepada Allah, sekali lagi, saya yakin Tuhan bisa melakukannya. Betul. Iman kepada Allah juga saya percaya, saya beriman kepada firman Tuhan dengan sepenuhnya. Sama ya. Nah, itu iman kepada Allah, arahnya ke atas. Nah, imannya Allah ini aku melaksanakan apa yang dia katakan kepada aku. Aku percaya aku bisa melakukannya. Nah, itulah. Jadi aku bisa menyembuhkan orang sakit. Aku dapat mengusir setan ini. Ya. Haleluya. Bekerja sama kita dengan Tuhan. Amin. Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam aku. Karena itulah aku dapat melakukan apa yang Bapa lakukan. Amin. Tuhan Yesus ada di dalam kita. Kita ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, siapa yang percaya kepadaku juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Haleluya. Setiap murid Tuhan harusnya punya iman kepada Allah. Tidak ada yang mustahil untuk Allah. Betul? Ya. Tapi hanya itu saja tidak cukup. Harus disertai setiap murid seharusnya juga punya imannya Allah untuk menaati perintah-perintahnya dan untuk melayani dia secara efektif sehingga takkan ada yang mustahil bagi saudara juga. Ya, saudara, bagi orang yang percaya tidak yang mustahil. Percaya kepada Tuhan juga percaya kepada apa yang Tuhan sudah suruh kepada kita bahwa kita bisa melakukannya. Jadi ada iman kepada Tuhan, ada juga imannya Allah sendiri di dalam kita. Amin. Ya. Jadi kalau tidak ada imannya Allah, Tuhan marah. Kenapa kamu bimbang? Kenapa kamu sesat? Itulah. Ya. Tuhan menjalankan yang mustahil melalui murid-muridnya yang punya imannya Allah. Jadi inilah segi yang terbaru ya, bukan terbaru padahal di dalam Alkitab udah dicatat 2000 tahun ya, tetapi kita tidak pernah melihatnya. Kita selalu hanya Tuhan yang bisa, aku nggak bisa. Hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Bagi Tuhan semuanya tidak ada yang mustahil, bagi aku semuanya mustahil. Gagallah orang itu. Betul? Coba kita lihat siapa yang di kitab Perjanjian Lama. Caleb dan siapa namanya? Yosua, ya, Yosua. 12 yang disuruh masuk ke tanah perjanjian. Lihat. Karena mereka dijanjikan kan oleh Tuhan bahwa tanah perjanjian yang ada banyak susu dan hasil buminya akan diberikan, dijanjikan. Nah, mereka sudah di perbatasan. Jadi waktu Musa menyuruh ke-12 mata-mata bagi melihat tanah itu bagaimana, mereka pulang kembali beri laporan, yang 10 berkata, jangan menyerang ke tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu. Orang-orangnya besar seperti raksasa, nanti kita dimakan, kita seperti kecoa semuanya. Ditelan kata dia. Yang 10. Mata-mata. Yang 2 ini, Caleb sama Yosua bilang, kalian jangan tidak percaya kepada Tuhan. Pasti kita bisa menerima tanah perjanjian itu. Kita pasti bisa mengalahkan raksasa itu. Jadi ya, saudara mau yang mana? Tuhan sudah perintahkan, aku pasti bisa melakukannya. Amin. Apalagi hari ini kita lebih diberkati lagi kan. Kita disertai Tuhan kan, Immanuel kan. Yosua dan Caleb waktu itu kan Tuhan masih berjalan dengan apanya? Dengan di luar mereka ya, membimbing mereka ya, udah begitu. Tidak di dalam mereka seperti hari ini kita ada Roh Kudus ya, waktu itu belum. Seharusnya kita kan lebih beriman, betul? Amin. Haleluya. Nah, hari ini yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, iman kepada Tuhan sendiri, Bapaknya, kepada dia, kepada Bapaknya, dan imannya Tuhan ada di dalam kita. Benar, Tuhan berdiam di dalam kita ya, ada imannya dia di dalam kita. Amin. Tuhan berkata, perintahkan, kamu bisa melakukannya. Yes, Tuhan, siap, pasti. Ya,
aku bisa melakukannya. Tidak mustahil bagi Tuhan, juga tidak mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Matius 17:20. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman seperti biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil. Bagi siapa? Bagimu, bagiku, bagi kita orang-orang yang percaya. Amin. Sekali lagi, Tuhan Yesus berkata, apa saja yang aku lakukan karena aku melihat apa yang Bapa lakukan. Karena Bapa ada di dalam aku ada di dalam Bapa. Tuhan Yesus berjanji lagi, orang-orang yang percaya kepada Dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan. Karena kita ada di dalam Tuhan Yesus ada di dalam kita, dan melalui kita memuliakan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memuliakan Bapa. Haleluya. Ya, semuanya jadi satu. Haleluya. Tidak cukup kita turun dari perahu saja. Kita juga harus berjalan di atas air dengan tidak tenggelam. Tidak cukup kita hanya berusaha untuk menyembuhkan orang sakit sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan. Kita juga harus menyatakan kuasa kesembuhan secara nyata untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Nah, tujuannya ya, sekali lagi, tujuan pengajaran pelatihan ini semuanya adalah untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan atau membawa orang-orang yang sudah mundur ya. Tadinya orang yang sudah percaya tetapi dia mundur ya. Nah, kita harus berusaha untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Takut dan imannya Allah itu berlawanan. Benar? Ya. Takut dan bimbang itu saudara. Sepupu. Imannya Allah itu berlawanan. Jadi kita jangan selalu takut melulu. Ya. Jangan. Takut yang paling benar itu takut kepada Tuhan kan? Takut kepada Tuhan itu adalah permulaan daripada kebijaksanaan ya, wisdom ya. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ya. Nah, saudara-saudari, di dalam ada 3 namanya apa ya? Ada, ingat nggak hamba itu? Oh, karena aku takut, aku sembunyikan itu uang di dalam tanah ya. Nah, Tuhan marah ya kepada hamba itu yang malas dan dikatakan malas lagi. Aduh, ya. Nah, saudara-saudari, jadi kita jangan takut melulu. Bimbang melulu. Jangan. Orang di dunia juga yang nggak percaya Tuhan ya. Kalau mereka takut-takutan tuh nggak jadi, apapun nggak jadi. Malah mereka nggak takut lagi, apapun nggak takut. Wah, itu juga. Tapi mereka itu sukses kan ya, saudara-saudari. Kita ada Tuhan yang beserta kita. Bukan beserta saja, ada ya Tuhan tinggal di dalam kita. Jadi jangan takut, jangan bimbang. Matius 8:23. Ya, ini satu lagi contoh nih ya. Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Satu contoh lagi ya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Wah. Apakah Tuhan senang dengar seruan mereka? Kita mengajar bahwa kalau kita berseru kepada Tuhan untuk menolong atau menyelamatkan kita, Dia pasti senang dengar seruan kita. Apabila kita berseru kepada Tuhan, artinya kita bersandar kepadanya dan Dia pasti senang. Apakah ini selalu benar? Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Tadi marahin lagi. Mengapa kamu yang kurang percaya? Nah, takut sama kurang percaya itu jadi satu lagi ya. Kenapa kamu bimbang? Dimarahin lagi. Pikiran saya pada mula-mulanya, ya kalau nggak bangunin Yesus gimana?
tenggelamlah. Gak panggil Yesus, panggil siapa? Ya. Jadi mau disuruh apa? Bangunin juga nggak boleh. Jadi mau diapain ini? Ya, perahu sudah goyang sana, goyang sini, hampir terbalik ya di gelombang. Dimarahin sama Tuhan. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Kamu yang kurang iman. Wah, Tuhan nih gimana nih caranya? Jadi mereka harus bagaimana kalau nggak disuruh bangunin Tuhan? Jadi ceritanya terus nih, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Wah, sampai kalang kabutnya, saking ketakutannya, Yesus pun mereka itu tidak kenal lagi, apakah dia, orang ini siapa dia? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Otoritas kan ya? Taat. Jadi kalau nggak boleh bangunin Tuhan Yesus, minta Tuhan Yesus yang kerjakan, jadi mereka harus bagaimana? Murid-muridnya harus bagaimana? Iman macam manakah yang kurang pada mereka? Jadi kita tanya, dimarahin kata Tuhan Yesus, kamu yang kurang iman, kamu yang takut. Kenapa begitu takut? Kurang apa? Kurang iman apa? Kurang iman kepada Tuhan Yesus? Tidak kan, dia bangunin kan Tuhan Yesus. Mereka tahu Tuhan Yesus bisa ya. Kita semua juga tahu. Bapak kita yang di surga bisa, Tuhan Yesus bisa ya. Jadi iman apa ini? Iman kepada Tuhan mereka kurang? Tidak. Mereka percaya Yesus bisa. Buktinya begitu kan. Tuhan Yesus bangun di tengking itu angin itu laut jadi tenang kan. Nah, jadi iman apa yang kurang pada murid-murid ini yang menjerit-jerit ketakutan? Imannya Allah, betul? Nah, dari sini kita belajar ya saudara-saudari. Jadi maunya Tuhan Yesus kalau dia nggak dibangunkan, dia mau muridnya bekerja apa? Ambil tindakan apa? Sebenarnya Tuhan ingin mereka ambil tindakan apakah? Kegagalan yang pertama ya, mengingat bagaimana murid-murid gagal mengusir setan. Ingat ya sekali lagi. Ya, coba kita ulang lagi ya. Waktu usir setan, kan Tuhan sudah memberikan otoritas dan tenaganya. Gagal mengusir setan, dimarahi lagi. Mengapa kamu tidak dapat mengusir setan itu? Ya, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, karena kamu kurang iman. Kurang iman apa? Kurang iman kepada Tuhan Yesus? Tidak, ya. Sama nih 3 kejadian. Petrus tenggelam. Itu murid-murid waktu laut bergelombang, angin begitu, angin ribut, mereka dimarahi lagi kurang iman. Di sini waktu gagal mengusir setan, dimarahi lagi kurang percaya. Wah, Tuhan Yesus suka benar ya marah-marah. Oh, marah-marah kepada siapa? Marah-marahnya kenapa? Inilah karena kita kurang percaya ya, karena kita kurang iman. Sebenarnya hari ini Tuhan Yesus marah kan sama kita ya. Bukan marah suruh masuk ke neraka, bukan. Kecewa ya. Itu kenapa kamu kurang percaya? Kenapa kamu kurang iman? Ya, loh Tuhan, aku sudah percaya kepadamu. Aku punya iman kepadamu. Aku percaya firman-Mu. Jadi apa ini? Kurang percaya apa? Oh, rupanya kurang iman yang memindahkan gunung atau iman yang seperti biji sesawi. Kurang imannya Allah sendiri di dalam kita. Kurang iman kepada apa perkataan kita. Itulah. Kalau kita bilang, matilah kita. Ampunlah kita. Gak bisa. Mustahil. Itulah kurang percaya. Kurang iman lah kita. Kita tahu Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita tahu semua orang juga tahu. Tapi yang Tuhan mau ajar kita adalah, kamu jangan bilang kamu tidak bisa. Kamu harus bilang kamu bisa, kamu dapat. Nah, gunung itu harus pindah, setan itu harus keluar, penyakit itu harus sembuh. Gitu ya. Saudara-saudari, inilah yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Tetapi ini pengajaran kan kurang kan hari ini, nggak pernah dengar kan? Saya juga nggak pernah dengar seumur hidup sampai sudah kira-kira dalam
pekerjaan kami sendiri selama 40 tahun ya. Waktu tahun 2000-an gitu. Sudah melayani Tuhan, sudah kira-kira 20 tahunan ya. Saya baru pikir-pikir, apa ini ya yang diajarkan oleh Tuhan. Baru Pak William mulai uraikan ini, itu ya. Dia nyusun nih ya pengajarannya macam begini. Oh iya, baru mengerti. Oh, rupanya ini yang kita kurang. Bukan iman kepada Tuhan, tapi imannya Allah sendiri yang kita kurang. Wah, iman yang memindahkan gunung ini kita kurang. Iman seperti biji sesawi yang ada di dalam kita tuh seharusnya, itu yang harus tumbuh menjadi besar. Kita kurang iman ini. Ya kata orang dunia ya percaya diri lah ya gitu ya, percaya diri. Tapi orang dunia bilang percaya diri, dia nggak mau Tuhan, betul nggak? Kita kan ada Tuhan ya, yang di dalam kita, amin. Ini imannya Allah, ya, saudara-saudari, hayatilah dan pelajarilah, ya. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman seperti biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Mereka kurang iman macam apa? Mereka gagal akibat dari kurang iman yang memindahkan gunung atau kurang imannya Allah. Mereka bimbang mereka bisa mengusir setan itu sebagaimana Yesus perintahkan mereka. Mempunyai imannya Allah terhadap sesuatu hal berarti saudara tidak bimbang hatimu tentang hal itu. Tidak ada bimbang. Aku bisa. Tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Punyalah iman yang Allah punya. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara-saudari, pelajarilah ini. Jadi kalau Allah berkata jadi, kita berkata juga jadi. Amin. Anaknya Tuhan kan, anak Allah ya. Saudara-saudari. Kegagalan yang kedua pada waktu Petrus tenggelam ya. Ini diulang lagi supaya sampai kita mengerti. Akhirnya saya juga ngerti. Kegagalan yang kedua, Petrus tenggelam. Ya, dan berseru kepada Yesus. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, kurang iman, mengapa engkau bimbang? Ya, kita nggak mau dimarahin Tuhan Yesus macam begitu. Tepatnya apa yang Petrus ragukan? Petrus tenggelam karena dia kurang imannya Allah. Betul. Dia tidak kurang kepada iman kepada Tuhan Yesus kan? Ya, Tuhan Yesus ada di atas air, tidak tenggelam. Dia yang sendiri tenggelam karena dia kurang imannya Allah. Dia bimbang, dia bisa berjalan di atas air sebagaimana diperintahkan Yesus. Kalau bimbang artinya kita kurang imannya Allah. Kita kurang iman yang memindahkan gunung. Bukan kurang iman kepada Tuhan. Tidak. Kita kurang imannya Allah. Kurang percaya apa yang kita katakan sendiri itu akan jadi. Kurang imannya Allah. Kurang iman yang memindahkan gunung. Punyalah iman yang Allah punya. Sekali lagi ya. Mari sama-sama kita baca saja. Aku punya iman yang Allah punya. Aku punya imannya Allah. Berkatalah begitu ya. Aku punya iman Allah. Amin. Waktu aku berkata kepada gunung ini. Sesungguhnya barang siapa kan berkata. Jadi kita ganti. Aku berkata kepada gunung ini. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal aku tidak bimbang. Asal tidak bimbang hatiku. Tetapi aku percaya. Bahwa apa yang aku katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagiku. Nah, saudara-saudari, ulangilah macam begitu sampai mengerti. Saya dulu ulang-ulangin, siapa yang berkata ya? Berkata apa ya? Siapa? Tuhankah yang berkata? Oh tidak. Katanya sesungguhnya barang siapa? Oh, aku berkatalah. Gunung ini gunung, pindah kamu masuk laut ya. Terus siapa yang tidak bimbang? Aku tidak bimbang hatiku kepada Tuhan? Tidak.
Asal tidak bimbang hatiku, aku yang percaya bahwa apa yang aku katakan itu harus jadi, jadilah. Oh, rupanya aku jangan bimbang akan apa yang aku katakan. Oh, itu. Nah, berkali-kali akhirnya saya mengerti. Kita tidak bimbang kepada firman, kata-kata Tuhan, kita juga tidak bimbang kepada kata-kata kita sendiri. Jadi, makanya Tuhan Yesus kan mengajar, kalau ya, iya. Kalau tidak, tidak. Ya, jangan iya, tidak, semuanya jadi satu. Nah, hancur dah, kata Tuhan Yesus. Orang itu tidak berguna. Saudara-saudari, kebenaran itu ya, kebenaran itu ya, iya, tidak, tidak. Pak, kata-kata kita itu harus lurus ya, jujur ya. Amin. Dan kalau begitu kita pasti jadi orang yang sukses di dunia. Ya. Nggak usah macam-macam ya. Misalnya orang-orang yang pedagang, kalau dia pinjam uang, dia harus bayar kan. Dia bilang besok aku bayar, atau minggu depan aku bayar, atau bulan depan aku bayar. Harus dibayar itu. Kalau pinjam uang ya. Nah, kalau tidak bisa bayar jangan lari, jangan bersembunyi. Hadapilah orang itu. Saya belum bisa ya, kemampuan saya belum sampai, uang ini belum ada. Jangan lari. Ya. Nah, itu orang yang jujur ya. Sejuta setiap. Jujur, taat. Nah dia ini iman yang memindahkan gunung ini. Imannya Allah. Setia, jujur, taat. Amin. Sejuta bekalnya. Pak Elias selalu bilang, sejuta saya kasih bekal. Sama orang-orang ini yang baru percaya ya. Apa Pak? Sejuta. Emang dikasih uang Pak? Bukan. Setia, jujur, taat. Ya. Kegagalan yang ketiga kita lihat lagi. Pada waktu murid-murid di dalam perahu tahu kepada angin ribut di danau. Dimarahi lagi. Kenapa kamu takut? Waktu Tuhan Yesus dibangun nih. Kamu kurang percaya. Ya. Lalu Yesus bangun, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Heranlah orang-orang itu. Orang apa ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Iman macam apa yang kurang pada mereka? Yesus ingin mereka ambil tindakan apa? Mukjizat seperti ini tidak jarang terjadi sebetulnya, saudara-saudari. Mereka kurang imannya Allah. Yesus menuntut mereka keluar, perintah dengan menghardik angin badai itu. Jadi Yesus menuntut murid-muridnya mereka itu sendiri. Keluar perintah, hardik angin badai itu. Wah, siapa aku ini dapat menghardik angin badai itu? Saudara-saudara bisa ya. Kalau saudara-saudara nanti menemukan hal-hal yang akan membuat saudara-saudari di dalam bahaya ya, bukan main, tengking itu ya, tengking. Nah, ini kesaksian Pak William sendiri, dia ada KKR di India Utara pada September 2000, tahun 2000, di mana angin badai dihardik. Ya, orang sudah pada datang, udah penuh ya. Ya. Banyak sampai ke belakang ya. Tetapi tahu-taunya tuh ya, jadi gelap, angin mau turun ya. Terus yang bawa programnya itu, acaranya bilang, Pak William, Brother William, kita nyanyilah satu lagu lagi, terus pulanglah semua. Suruh pulang, jangan sampai nanti badai datang, kita semua lari kocar-kacir, jadi berantakan ini ya. Tapi Pak William bilang, tidak, jangan. Dalam pikiran dia juga nggak terima rema ya dari Tuhan, tapi dalam pikirannya aku lagi menginjil, nggak boleh ini angin badai atau apa saja datang mengganggu kita. Langsung dia bilang, ayo kita berdoa ya, berdoa apa, hindarkanlah kami semua dari angin badai itu ya, kira-kira begitulah ya, dalam nama Yesus. Semua orang juga berdoa ya. Berdoa juga cukup resiko ya, bener nggak? Habis berdoa amin, kalau anginnya turun juga ya Tuhan nggak dengarkan nggak. Nah, habis berdoa amin, bagaimana? Coba ambil tindakan apa? Dia buka mata, dia tunjuk ke atas. Dalam nama Yesus, angin badai ini, semua petir ini, angin ini, pergi. Dalam nama Yesus, pergi. Tidak boleh di sini.
Tahu-taunya waktu itu juga itu badai, itu petir, itu awan gelap, semuanya terbelah jadi dua di hadapan mereka. Waduh, Musa bisa belah laut, ini belah apa nih? Awan dan badai belah, yang satu ke utara, yang satu ke selatan ya. Saudara-saudari, ini yang terjadi ya. Nah, waktu itu benar-benar luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Amin. Orang yang punya imannya Allah juga luar biasa. Amin. Itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Itu semua untuk kemajuannya kerajaan Allah. Haleluya. Nah, puji Tuhan. Nah, ini otoritas, ini imannya Allah, ini imannya memindahkan gunung. Kita tuh harus pakainya dengan tujuan yang Allah ingin kehendak ya. Saudara, untuk apa? Untuk membawa jiwa-jiwa kepada Dia. Itu kehendaknya. Kata Tuhan Yesus, jika kamu taat kepada perintahku, aku akan mengerjakan, aku akan mengabulkan doa apa saja yang kamu doakan. Saudara-saudari, memang di dalam Yohanes ya, 13 itu semua dikatakan ya, apa saja yang kamu doakan aku akan kabulkan. Tapi di atasnya apa ceritanya? Ya. Di dalam rangka apa? Di dalam rangka penginjilan, yaitu meneguhkan Yesus itu adalah jalan satu-satunya kan. Jalan dan kehidupan dan kebenaran kan. Saudara-saudari, itu kan semua Yohanes 14 ya. Dia punya konteksnya kan itu. Jadi kita nggak bisa bilang, oh Tuhan bilang, kalau aku perintahkan nanti duit 1 miliar masuk ke dalam bank aku hari ini nanti jadi kalau aku percaya tidak bimbang. Loh, apakah otoritas itu imannya Allah dipakai untuk itu? Itu kan apa namanya, rakus itu orang kan? Bukan untuk dipakai begitu seenak-enaknya. Wah, ini orang mah kurang ajar amat kamu ya. Masuk kamu ke dalam laut. Itu kok bukan dipakai untuk kutuk orang. Atau istri atau suaminya. Aduh, aku udah sebel bener nih sama ini. Suami masuk aja kamu ke dalam laut. Istri kamu masuk aja ke dalam laut. Tuhan tidak akan kabulkan. Itu malahan akan balik kepada kepala sendiri nanti. Ya, bukan dipakai untuk itu. Itu iman yang memindahkan gunung, iman yang imannya Allah atau iman seperti biji sesawi itu untuk dipakai membangun kerajaan Allah, untuk membangun anak-anak Tuhan. Haleluya. Untuk membawa berkat ya untuk anak-anak Tuhan, untuk ya orang-orang yang masih belum terjangkau ya. Tuh, kita diberi senjata yang begitu hebat, iman yang begitu hebat ya. Iman kepada Tuhan juga imannya Tuhan sendiri ya. Iman kepada Allah juga imannya Allah. Jadi saudara-saudari, kalau kalian lagi menginjil ada bacaan begini, kalian boleh tengking itu udara ya. Nah, misalnya rumah kalian mau kebanjiran, tengkinglah banjir itu. Ya. Jadi airnya nggak masuk sampai susah. Atau memang juga ada waktunya untuk lari juga, betul? Nah, ya. Ada rangkanya kita lari, ada rangkanya kita hadapi ya. Waktu kita hadapi, kita tengking itu musuhnya. Kalau Tuhan bilang pergi, ya pergi, kita pergi ya. Kalau Tuhan bilang hadapilah, tantangilah dia sampai kamu menang, seperti Daud dan Goliat, betul? Aku pasti nanti penggal kepalamu, Goliat. Dia tidak lari, ya saudara-saudari. Inilah 3 kali murid-muridnya mengecewakan Tuhan. Kita harap kita tidak akan mengecewakan Tuhan. Amin. Dalam ketiga hal itu mereka gagal menjalankan sesuatu hal yang mereka dituntut untuk melakukan.
Dalam setiap hal ini mereka gagal karena mereka kurang imannya Allah. Ya, saudara-saudari, orang luar yang datang kepada Yesus minta kesembuhan sering dipuji oleh Tuhan karena mereka percaya mereka akan disembuhkan, betul? Mereka punya iman kepada Tuhan Yesus, mereka punya iman kepada Allah. Nah, kita ini murid-muridnya, sebaliknya Yesus berkali-kali mengomel murid-muridnya pada waktu mereka gagal menjalankan mujizat karena mereka kurang imannya Allah. Jadi seharusnya yang datang itu mereka punya iman kepada Allah, ya? Atau mereka punya iman kepada Allah yang kita percaya, betul? Tapi kita yang melayani harus punya imannya Allah, jadi kita tidak gagal. Amin. Dia mempersiapkan murid-muridnya menyelesaikan amanat agung yang akan dipercayakan kepada mereka setelah dia naik ke surga. Jadi murid-muridnya dilatih dengan luar biasa karena Tuhan Yesus akan naik ke surga kan? Sudah kan? Sekarang dia duduk. Siapa yang kerja? Kita kan? Ya. Sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja, betul? Apa yang Tuhan Yesus punya, kita punya. Amin. Oh, puji Tuhan. Jadi sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya, dia melatih dan memperlengkapi mereka menjalankan hal-hal yang luar biasa sebagai bukti bahwa dialah Mesias, satu-satunya jalan kepada Allah yang menciptakan alam semesta. Mujizat-mujizat yang tak terbantahkan. Itulah sebabnya pelatihannya ketat sekali, saudara-saudari. Ya. Memang kita banyak yang ngajar, tapi kita mau Tuhan Yesus sendiri yang ngajar melalui wahyu daripada Roh Kudus sendiri, ya, yang mengurapi kita semua supaya kita mengerti firman-Nya. Ya. Di mana kita sudah dilatih dan diberikan otoritas, kita tidak boleh takut. Sampai berseru-seru aja kepada Tuhan. Ada waktunya kita berseru kepada Tuhan. Kalau kita tidak diberi otoritas. Kalau kita sudah diberi otoritas, kita ambil tindakan sebagaimana kita perintahkan. Amin. Kalau punya memerlukan iman yang lebih besar, iman yang memindahkan gunung lebih besar, doa puasa, betul gak kata Tuhan? Yang begini nih tidak akan keluar kecuali dengan doa dan puasa. Artinya, ya, waktu muridnya gagal mengeluarkan setan itu, mengusir setan itu, mereka kan datang. Bilang, oh kenapa Tuhan kami tidak bisa mengusir setan ini? Karena kamu kurang percaya, kata Tuhan. Yang begini tidak bisa dilakukan kecuali dengan doa dan puasa, kan ada kan itu ya. Nah ada yang salah. Kok gitu pikirannya begini nih tafsirannya. Setannya besar benar nih. Cuman doa aja deh, puasa aja dah. Tuhan sendiri yang urus, Tuhan sendiri yang turun tangan. Bukan. Habis doa dan puasa, iman yang memindahkan gunung ini jadi besar, kita tidak bimbang lagi, setan itu kita hajar. Ya, itu caranya. Saudara-saudari. Otoritas atas penyakit dan setan harus dijalankan dengan imannya Allah atau iman yang memindahkan gunung. Akibat daripada kekurangan iman, kemungkinan kegagalan. Nah, ini dia, saudara-saudari, ya. Coba lihat, Bapa Allah ada di atas kita, murid-murid kita di tengah, ya. Penyakit setan dan daging kita, kedagingan kita, hawa nafsu kita di bawah kuasa kita. Bapak berkuasa kepada kita. Kita tunduk kepada Bapak, ya, dan penyakit setan dan daging kita, kedagingan kita itu tunduk kepada kita. Ya. Jadi kepada Bapak kita beriman. Amin. Supaya kita bisa menjadi seperti Dia. Amin. Nah, kepada penyakit dan setan itu bawahan. Kita pakai imannya Allah melakukan pekerjaannya. Menguasai penyakit, menguasai setan, dan menguasai kedagingan kita. Amin. Nah, ini akhir daripada pelajaran kita untuk hari ini, saudara-saudari.